Buat rekan-rekan koperasi madani semua, mohon maaf karena saya tidak bisa hadir dalam pertemuan ini karena kondisi saya tidak memungkinkan. Jadi saya tuangkan semua permasalahan koperasi madani dan harapan saya dalam surat ini. Saat ini koperasi madani sedang mengalami masalah tentang tabungan nasabah yang belum bisa dikembalikan. Kredit macet atau pinjaman yang bermasalah yang tidak pernah ditagih dan pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan pengelola dalam menyelesaikan permasalahan ini. Rekan-rekan koperasi semua sudah tahu tentang bagaimana berdirinya koperasi madani yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pengelolaannya dalam menjalankan usaha tersebut. Yang sampai akhirnya permasalahan ini terjadi, mungkin rekan-rekan bisa menguraikan tentang pengelolaan koperasi madani. Pertemuan ini tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah hingga terjadi permasalahan ini. Saya hanya berharap dengan pertemuan ini ada solusi yang dihasilkan khususnya dalam pengembalian tabungan nasabah yang berlarut-larut yang sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya. Demikian sedikit penjelasan tentang maksud dan tujuan diadakannya pertemuan ini. Sekian dan terima kasih. Tanda Miyati. Pengembangan usaha mandiri ini dulunya diprakarsai atau dicetus oleh PT Arutmin. Setelah dalam perjalanannya LPUM ini berubah bentuk menjadi koperasi, yaitu koperasi madani, dan dalam perjalanan sampai hari ini terjadi masalah. Nah, untuk itu saya minta kepada PT Arutmin untuk menjelaskan keinginannya pada saat itu membentuk LPUM. Kami persilakan Pak dari PT Arutmin. Mempermudah pemahaman, kita akan sampaikan kronologinya dulu. Ketika pertama kali kita membentuk sebuah lembaga, jadi lembaga pengembangan usaha mandiri waktu itu dibentuk berdasarkan ada harapan dari masyarakat bahwa mereka punya kelembagaan yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat waktu itu dengan meminta kontribusi PT Arutmin sebagai anggap saya sponsornya. Nah, kemudian secara resmi kemudian dibentuk, dan sejak saat itu program pengembangan masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi dilewatkan lembaga itu, lembaga pengembangan usaha mandiri. Programnya waktu itu adalah dengan program dana bergulir. Pada perjalanannya, kemudian ternyata NPL-nya besar. Nah, karena NPL-nya besar, kami kemudian mencari konsultan yang kira-kira bisa memperbaiki pola kinerja dari lembaga ini, lembaga pengembangan usaha mandiri ini. Jadi waktu itu kita bekerja sama dengan PNM, Permodalan Nasional Madani, untuk mengasis LPUM ini supaya menjadi lembaga yang sehat dan sah. Karena waktu itu ada undang-undang perbankan yang menentukan bahwa lembaga yang bisa melakukan kegiatan pengelolaan keuangan dengan sumber dana tertentu itu kemungkinan yang ada waktu itu hanya dua, koperasi atau BPR. Akhirnya setelah diasis, dilakukan pelatihan dan sebagainya, dipilihlah koperasi ini. Dan dengan berdirinya koperasi ini, PT Arutmin juga waktu itu memberikan modal penyertaan, supaya koperasinya bisa berjalan dengan bagus. Nah, alhamdulillah sebetulnya dengan model yang koperasi ini, itu non-performance loans-nya malah jadi bagus, karena memang sistemnya bagus Pak ya. Sistemnya sudah
konsultannya juga memberikan SOP dan lain sebagainya yang bagus. Kemudian waktu itu ada asis yang sangat besar dari Dinas Koperasi, dari Pak Bowo dan teman-teman waktu itu. Jadi sejarahnya bahkan dalam 6 bulan itu bisa break even point. Ya, balik modal itu hanya 6 bulan. Ini sebuah pencapaian yang sangat besar sekali. Selain yang disebutkan oleh pihak Arutmin ada dana awal sebesar 200 juta, kami juga menghimpun dana berasal dari simpanan anggota, simpanan pokok dan simpanan wajib. Hanya selama koperasi ini berjalan, penggalangan dana dari sumber simpanan pokok dan simpanan wajib ini tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Jadi anggota-anggota yang tercatat memang sebagian besar tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban, terutama secara rutin membayar simpanan pokok. Simpan koperasi serba usaha KSU Madani dengan legalitasnya pada hukumnya itu tahun 2005. Dengan berjalannya waktu kita melihat seperti yang jelasan dari PT Arutmin tadi itu, dalam jangka 6 bulan sudah bisa break even point yang diberikan dana penyertaan, juga dengan dana-dana dari kementerian sudah dilunasi semua. Jadi perkembangan terakhir saya tadi pagi saya membuka di ODS karena kami ini sudah online dengan kementerian. Laporan keuangannya itu di tahun buku 2014. Saya melihat di situ asetnya cukup besar, sudah 3M lebih. Simpanan wajibnya juga 1,3, tapi memang modal luar agak besar 1,7 M. Memang 3 tahun terakhir ini koperasi ini mengalami permasalahan. Permasalahannya ini adalah karena ras. Banyak orang yang menarik simpanan, khususnya simpanan berjangka. Sedangkan banyak juga pinjaman yang macet. Kita lihat daftarnya ini kurang lebih hampir 390 juta ya. Dan informasi sebelum itu kita sering koordinasi bahwa gimana Pak Jun kita membenahi ini, tapi memang dihitung dengan aset yang dimiliki masih bisa membayar. Cuma memang dalam proses penjualan aset ini tidak secepat, misalnya mau dijual hari ini laku. Jadi secara laporan secara keuangan KSU Madani ini dilihat dari asetnya dengan pinjamannya macet masih bisa memenuhi semua kewajibannya. Nah, tinggal nanti apakah koperasi ini mau dibenahi atau tidak. Dan menurut peraturan yang berlaku bahwa koperasi ini adalah koperasi tidak aktif. Karena sesuai dengan aturan di perkoperasian, koperasi itu 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan rapat dikategorikan tidak aktif. Dan itu bisa dibubarkan. Pembubaran koperasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan bisa juga oleh rapat anggota. Cuma permasalahannya kalau kita melalui pembubaran koperasi ini melalui pemerintah, seperti yang kita usulkan beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang itu tidak jelas juga karena dari kementerian memang agak sulit untuk pembubaran ini karena ada hak dan kewajiban di situ. Harus ada tahapan-tahapannya, dibentuk tim penyelesai baru sampai mengenai hak dan kewajibannya baru bisa disusulkan ke kementerian. Nah, memang lebih bagus kalau koperasi itu dibubarkan oleh rapat anggota. Karena yang tahu persis permasalahan di koperasi itu adalah pengurus anggota. Cuma memang sepanjang ini kami, Pak Dewan, belum mendapat seperti surat yang dibacakan tadi dari anggota, belum pernah ada yang melapor ke dinas permasalahan ini. Karena kami sering berkomunikasi dengan Pak Juni bahwa koperasi pinjaman anggota ini yang ras ini memang kesulitan, tapi belum ada yang melapor secara resmi katanya. Cuma saya mendengarkan tadi, yang permasalahan di Sigam, baru juga saya dengar tadi permasalahan di Sigam itu dari Pak Juni bahwa itu sudah diselesaikan dengan salah satu seorang yang punya deposito kurang lebih 100 juta kalau nggak salah, dengan mengambil alih kantor di Sigam. Cuma permasalahannya saya bilang nanti dibikinkan apakah nilai aset itu
lebih besar atau kurang dari 100 juta. Kalau lebih besar berarti dia harus mengembalikan untuk menutupi dari sebagian daripada simpanan anggota. Permasalahannya memang koperasi masyarakat yang bergerak di unit simpan pinjam ini adalah memang sangat riskan. Nah, itu mungkin yang menjadi akar permasalahannya. Tetapi di dalam forum ini kami melihat tadi ketua sudah mengakui secara resmi ini kesalahan manajemen. Kemudian di Dinas Koperasi juga membenarkan Pak Bowo yang kebetulan anggota KSU Madani, ya saya kira ini sebenarnya diberi deadline waktu aja, besok harus ada RAT atau rapat anggota sebelumnya atau seperti apa mekanismenya. Saya kira ini tidak menjadi permasalahan pimpinan. Yang jelas jangan sampai permasalahan koperasi ini menjadi tanggung jawab person. Nampaknya seperti itulah, apalagi Ibu Melianti tadi sakit, kemudian Pak Ketua juga tertekan. Nah, yang ingin kami tanyakan, tadi ada pemisahan yang di kota sama yang di Sigam. Apakah itu satu kepengurusan? Nah, kalau satu kepengurusan tadi seakan-akan ketua menyampaikan kami tidak mengurus yang di Sigam. Jadi Bukan begitu, Mas. makanya dikonfirmasi dulu ya. Jadi karena ini satu kesatuan, mohon saran kami dari DPRD kembalikan ke internal KSU Madani. Mungkin itu salah satu kesimpulannya nanti pimpinan kembalikan, dan itu bukan menjadi tanggung jawab person. Yang kedua, para kredit macet diberikan deadline waktu untuk membayar, sehingga para penyimpan dana yang pihak ketiga bisa ke dananya akan kembali. Mungkin seperti itu saja ini ya. Jadi permasalahan ini, apalagi ada pakar koperasi nih, Pak Bowo, ada Pak Yusuf, saya kira clear. Cuman kata Pak Haji Muiz tadi ya, tidak rapat saja, tidak penyatuan persepsi. Jadi kami menyarankan dari Komisi 2 DPRD untuk sesegeranya melakukan, setelah hari ini hearing di DPRD, melakukan rapat pengurus koperasi maupun pengawas sesuai ADRT koperasi, dan itu bukan menjadi tanggung jawab person. Mungkin seperti itu pimpinan, nanti berjalan apa-apa saja yang harus kita simpulkan, karena mengerucut nih sudah, ini persoalannya tidak melakukan rapat koperasi. Terima kasih. Tadi sempat bertanya, rapat ini sebetulnya kenapa? Tadi sampaikan dari rekan bahwa kredit macet, dan apa yang disampaikan dengan Pak Yusuf tadi, saya menyikapi semua paparan dari Pak Yusuf tadi. Ketika ada sesuatu yang macet dengan apa, pasti ampunan itu yang menjadi safety untuk menutupi segala sesuatu. Ini orang yang dari koperasi, Pak. Dan ketika berjalan tadi paparan-paparan dari semua, saya melihat Pak Bowo. Pak Bowo ini saya kenal, beliau ini adalah orang yang paling lama di koperasi. Dia tahu tentang koperasi, dan beliau juga ini adalah anggota di dalam koperasi tersebut. Jadi saya rasa kalau untuk manajemen apa semua yang seperti disampaikan Pak Bowo tadi, bahwa di dalam koperasi ini, kepengurusan ini tidak ada yang dikatakan seperti yang apalah kata kasarlah korupsi. Tidak ada yang korupsi di dalam ini. Ini mutlak kesalahan manajemen. Jadi seperti apa yang disampaikan sama teman-teman tadi, bahwa permasalahan ini mending dibawa lagi ke dalam kubu koperasi. Jadi diadakan rapat anggota terbatas. Di situ dia jadi buka-bukaan aja apa keluhan-keluhan semua dari anggota. Kalau berkaitan dengan LPUM dan koperasi, Pak, sama seperti yang kami sampaikan di depan, bahwa terbentuknya koperasi ini adalah untuk memperbaiki kinerja LPUM, karena kebetulan NPL-nya besar, ya, dan karena memang pemerintah mewajibkan badan hukum yang resmi yang bisa menghimpun. Nah, waktu itu pilihannya dua, DPR atau koperasi, dan dipilih koperasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
memang betul kalau mau disampaikan bahwa tidak pernah ada pembubaran LPUM, betul. Tetapi secara de jure, ya secara de jure, ketika badan hukumnya sudah ada koperasi, maka yang legal adalah koperasi. Pemahaman saya seperti itu. Pemahaman saya itu. Sehingga ketika kemudian ada ajuan permintaan untuk mendukung pengembangan koperasi itu, seperti pembuatan kantor dan lain sebagainya, modal penyertaan dan lain sebagainya, itu secara de jure, secara hukum adalah dengan yang punya legal, yang punya badan hukum legal, koperasi. Berarti aset koperasi. Pemahaman saya seperti itu, secara de jure, secara legal. Tadi secara ketika badan hukum keluar itu secara otomatis sudah menjadi bagian dari asetnya koperasi. Tetapi kalau itu menjadi keraguan bagi pengurus koperasi, ya tidak ada salahnya ya dinas untuk membimbing, kemudian untuk memfasilitasi juga memberikan masukan, dibikinkan berita acara saja karena ada terjadinya permasalahan. Jadi itu pengurus aman, pengawas juga aman dalam hal bertransaksi untuk menjual asetnya. Jadi walaupun tadi secara sepintas pihak argumen menjelaskan bahwa ini dengan terbitnya badan hukum koperasi itu menjadi bagian keseluruhan otoritasnya adalah otoritas koperasi madani. Mungkin seperti itu. Itu seperti melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Holis sejak penonaktifan LPUM, bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh LPUM itu dialihkan ke KSU Madani. Khusus untuk yang dalam bentuk pinjaman itu yang kategori kurang lancar sama lancar yang dialihkan. Sementara yang tidak lancar, yang macet itu tetap menjadi bagian dari LPUM, jadi tidak dialihkan. Nah, asumsinya termasuk aset berupa sertifikat dan bangunan yang kebelakangan dibangun. Sebetulnya mungkin Pak Mois agak lupa bahwa beliau menandatangani surat pernyataan, dan surat pernyataan itu masih ada yang menyebutkan bahwa aset berupa tanah dan kantor itu bukan milik pribadi beliau dan tidak ada pernyataan milik LPUM juga, tapi merupakan asetnya koperasi. Itu suratnya ada. Saya terima dari Ibu Wilianti itu suratnya. Pak Taju mungkin juga melihat Pak ya, bahwa itu surat ada pernyataan dari Pak Mois ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa aset itu miliknya koperasi Madani. Nah, cuma mungkin karena rentang waktunya sudah lama beliau agak lupa. Tapi sebelum saya simpulkan, kira-kira pengurus bank bersedia tidak untuk mencari orang ini untuk menagih-nagih hutang? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal Pak, bahwa salah satu pilihannya untuk penyelesaian adalah menarik pinjaman-pinjaman yang bermasalah. Maksudnya kalau saya pribadi kan sudah cukup kewalahan. Kalau soal tanggung jawab, saya tetap tanggung jawab Pak. Artinya mohon maaf memang untuk kasus di Sigam, karena saya yang di kota ini lebih kelelahan tadi. Tapi sebelum Wilianti sakit itu kita kerjasama Pak, untuk pencagihan dana dan segala macam itu kerjasama. Dan di Sigam itu banyak yang datang ke saya, apalagi yang terakhir ini kan itu cukup memberikan tekanan. Ya, ini juga saya bukan hanya membantu pikiran tenaga, cuma saya juga memberi bantuan pinjaman ke koperasi ini. Yang karena adanya tagihan-tagihan itu karena koperasi tidak mempunyai uang lagi untuk menggantikan, akhirnya saya meminjamkan uang pribadi saya ke koperasi ini untuk mengembalikan tagihan orang, dan mudah-mudahan saja nanti setelah ini berjalan terkumpul pinjaman-pinjaman dananya itu semuanya kembalikan dulu kepada orang yang terdaftar di sini. Maka pada rapat siang hari ini akan saya simpulkan, pertama adalah segera melakukan rapat anggota dan membuat langkah-langkah strategis terhadap masalah-masalah sepulang dari rapat ini atau hearing ini. Dua, anggota pengurus menyampaikan ke pihak-pihak terkait ini bukan tanggung jawab personal, dan ini adalah merupakan tanggung jawab koperasi, khususnya ini pengurus pengawas ini yang harus peran aktif. Sekali lagi saya ingatkan jangan personnya.
3. DPRD atau anggota hanya sifatnya memfasilitasi, bukan mengambil keputusan. Otoritasnya dirat sehingga mengharapkan sesegeranya menyelesaikan masalah ini dengan bimbingan dinas koperasi.